Hai teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tentang cara penggunaan salah satu fitur dari aplikasi Pixel Lab. Fitur yang akan kita pelajari adalah fitur mask. Maka mohon disimak baik-baik videonya ya. Kita langsung saja. Langkah pertama, kita masuk ke aplikasi Pixel Lab kita. Maka akan muncul layar seperti ini di handphone teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah mengambil background. Background yang cocok dengan teknik mask ini biasanya dedaunan, bebatuan, pepohonan, dan lain-lain. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memilih background daun. Seperti biasa, kita klik icon plus yang berada di sebelah kiri layar handphone teman-teman. Kemudian pilih from gallery. Lalu kita cari background yang akan kita masking. Saya pilih yang ini. Ukuran yang saya gunakan adalah 1:1. Setelah itu, pilih tanda centang. Langkah yang kedua adalah mengatur size-nya. Kita pilih tool relative size. Lalu, tarik size-nya sampai 100%. Kemudian, pilih tanda centang. Nah, setelah itu kita masukkan teksnya. Kita pilih tools A. Kemudian pilih teks. Maka akan muncul tulisan new text ini. Langkah selanjutnya adalah mengubah teksnya. Pilih edit. Kemudian silahkan masukkan teks yang akan kita masking. Sebagai contoh, saya tulis di sini masking. Kita pilih OK. Setelah itu, kita ubah fontnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau font yang sering saya gunakan adalah Helvetica. Baik, kita cari, kita masuk ke font, kemudian pilih my font, lalu cari. Yang sering saya gunakan adalah Helvetica. Kemudian pilih OK. Langkah selanjutnya adalah kita klik fontnya, kemudian besarkan ukurannya. Untuk memperjelas teknik maskingnya, size 200. Setelah itu, pilih tanda centang. Setelah itu, kita klik tool mask. Maka akan muncul seperti ini di handphone teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai teknik masking ini, pertama-tama saya akan menjelaskan satu persatu dari menu yang ada di tool mask ini. Pada layar handphone teman-teman sekalian terlihat menu enable. Menu enable ini berfungsi sebagai pengaktif dari fitur-fitur yang ada pada tool mask. Jadi ketika diaktifkan seperti ini, maka akan muncul fitur-fiturnya. Begitupun sebaliknya, jadi ketika dinonaktifkan maka fitur-fitur dari tool mask tidak akan muncul. Baik, kita aktifkan. Kemudian yang kedua dari fitur tool mask ini ada fitur mask mode. Di sini terlihat ada dua fitur ya, yaitu in dan out. Fitur in ini berfungsi sebagai
pemotong bagian dalam dari garis. Sedangkan fitur out berfungsi sebagai pemotong bagian luar dari garis. Kemudian di baris yang ketiga, di sini terlihat icon plus. Icon plus ini berfungsi sebagai tambah objek pemotong pada font yang akan kita masking. Saya perlihatkan contohnya. Saya tekan icon plus ini, maka akan semakin banyak objek pemotong, ya. Dan begitupun sebaliknya pada icon kurang yang berada di sebelah kanan layar handphone teman-teman sekalian. Icon kurang ini berfungsi untuk mengurangi objek pemotongnya. Ini kembali menjadi satu. Kemudian icon panah kiri dan kanan ini berfungsi sebagai pengatur kursor. Coba kita tambah lagi objek pemotongnya. Semakin kita tambah, maka semakin angka yang berada di icon di samping icon panah ini semakin bertambah. Maka untuk mengetahui fungsi dari tanda panah kiri dan kanan ini adalah mengklik. Nah, di sini ketika kita klik tanda panahnya, maka akan pindah kursornya ke kursor yang, misalnya saya klik tanda panah yang ke kiri. Nah, di sini akan pindah ke kursor yang kelima, pindah ke kursor yang keempat, pindah ke kursor yang ketiga, kedua, ke satu, dan begitupun yang tanda panah di sebelah kanan. Semakin kita klik, maka kursor itu akan berpindah. Berikutnya, icon angka. Di samping icon panah sebelah kiri ini ada icon angka. Itu berfungsi sebagai tanda bahwa kursor pemotong kita telah pindah. Misalkan di sini ada 5. Jadi ketika kita klik tanda panahnya, icon angka ini membantu kita untuk mengetahui bahwa objek pemotong kita itu sudah berpindah ke kursor yang lain. Kemudian icon kotak yang berada di samping icon angka ini adalah itu sama fungsinya dengan icon plus, yaitu menambah objek pemotong. Ini semakin kita klik, maka akan semakin banyak objek pemotong. Ya. Kita lanjut, kita pindah ke menu selanjutnya, yaitu Bezier Mode. Di menu Bezier Mode ini ada icon yang pertama ini berfungsi sebagai pengatur bentuk potongan yang akan kita masking. Saya contohkan, ini bisa bergerak-gerak ya titiknya. Ini berfungsi untuk mengatur bentuk lekukan-lekukan daun nantinya pada saat kita melakukan teknik masking. Setelah itu,
Di samping ikon pengatur ini ada ikon tanda panah. Ini berfungsi untuk mengarahkan kursor ke objek yang akan kita potong. Ini bisa pindah ya. Ini kita bisa arahkan ke tempat objek yang akan kita potong. Ya. Kita ke menu berikutnya, yaitu menu action. Ikon kali ini berfungsi sebagai penghapus titik pada objek pemotong kita. Nah, ketika kita klik, maka akan berkurang titiknya. Kemudian ikon yang di tengah, yang panah saling berlawanan, ini berfungsi untuk membesar kecilkan objek pemotong kita. Selanjutnya ikon yang ketiga, ini berfungsi sebagai pemutar objek pemotong kita. Nah, sudah semua. Baik, kita langsung saja kita atur objek pemotongnya sehingga berbentuk sesuai dengan lekukan daun. Ya, dibutuhkan kesabaran oleh desainer dalam melakukan teknik masking ini, karena kita harus menyesuaikan dengan bentuk lekukan daun. Objek pemotong ini harus disesuaikan dengan bentuk lekukan daun. Sudah jadi satu. Kemudian kita tambah objek pemotongnya untuk memotong font sesuai dengan bentuk daun yang akan kita masking. Ya, sudah jadi dua. Kemudian kita bisa mencari daun yang dapat kita masking. Coba kita tambah. Iya. Perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian selaku seorang desainer bahwa pada waktu melakukan teknik masking ini adalah diusahakan untuk tidak mengubah sifat huruf pada fontnya sehingga pembaca menjadi tidak mengerti ketika melihat hurufnya. Ya, saya coba perlihatkan teknik masking yang salah. Kita tambah objek pemotongnya.
Ya. Di kursor yang keempat ini kita lihat bahwa akhir kata pada teks yang kita buat ini hurufnya tidak dapat kita ketahui. Bisa jadi hurufnya itu adalah huruf S misalnya, bisa jadi hurufnya itu adalah huruf C misalnya, ya, atau huruf-huruf yang lain, bisa jadi hurufnya G. Jadi untuk teknik masking seperti ini itu sebaiknya untuk tidak dilakukan, ya. Jangan sampai huruf tersebut kehilangan fungsinya sebagai huruf. Baik, kita cukupkan 3 daun ini sebagai contoh. Kita pilih tanda centang. Ya, untuk memperdalam lagi makna dari teknik masking ini, maka perlu kita berikan efek bayangan. Jadi seakan-akan font yang kita tulis ini, font yang kita masukkan ini, itu memang berada di bawah daun dengan adanya bayangan. Ya, kita pilih fitur yang di tengah, kemudian pilih tool draw. Kita bisa ubah warnanya menjadi warna hitam, kemudian kita atur pen size-nya menjadi 7, lalu neon effect kita aktifkan, kemudian blur radius kita fullkan menjadi 25. Untuk mempermudah kita dalam memberikan efek bayang, kita pilih tanda plus yang berada di atas handphone teman-teman sekalian, kemudian besarkan layarnya. Setelah itu kita pilih kembali icon plus-nya untuk bisa kita edit font yang akan kita berikan bayang. Ya, seperti ini teman-teman. Akan terlihat bahwa font yang kita tulis ini memang betul berada di bawah daun dengan adanya efek bayangan tersebut. Iya, mungkin begitu dari kami. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan Barakallahu fikum.